Selamat datang di rumah konseling. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatimatul Husna, saya konselor di sini. Nama adik siapa? Nama saya Mawar Nirmala Sarita, tapi kakak bisa manggil saya Mawar. Adik tahu tempat ini dari mana? Dari teman saya kak. Sebelumnya adik pernah melakukan proses konseling? Belum kak, ini pertama kali. Nah, karena adik baru pertama kali melakukan proses konseling, di sini saya akan jelaskan gimana proses konseling dan beberapa azasnya. Yang pertama, azas kerahasiaan, yang dimana azas kerahasiaan ini hanya saya, Mawar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang kedua, azas keterbukaan. Nah, di sini Mawar harus terbuka untuk menceritakan semua masalah yang dialami Mawar. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Nah, di sini Mawar datang ke sini tanpa adanya paksaan dan harus sukarela datang ke sini untuk menyelesaikan masalah Mawar. Nah, di sini Mawar udah mengerti. Insya Allah kak. Nah, sekarang apa yang mau Mawar ceritakan atau masalah apa yang mau Mawar selesaikan? Jadi gini kak, aku mau cerita tentang kehidupanku di sekolah. Aku ini salah satu korban bully di sekolahku. Dari SD, SMP, bahkan hingga sekarang. Aku sekarang menduduki kelas 2 SMA. Jadi hal yang paling bikin aku gak nyaman itu ketika aku kepikiran akan bulian mereka. Itu puncaknya di kelas, kalau nggak salah itu kelas 2 SMP, dimana satupun tidak ada yang mau berteman dengan aku. Itu dikarenakan latar belakang keluarga aku kak. Sebelumnya aku juga mau cerita. Jadi ayahku itu sakit dari aku usia 1 tahun. Ayahku mengalami stres berat dan dia sampai sekarang belum bisa mencari nafkah untuk kami, dan hanya ibu yang mencari nafkah. Kami ada 2 bersaudara, ada saya dan adik saya. Jadi ayah saya ini dulu sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama kurang lebih 3 bulan. Dan teman-teman saya ini mulai mengejek saya, anak dari seorang orang gila. Mulai dari situ saya merasa tidak nyaman. Dan kembali lagi ke saya, yang paling saya ingat itu di kelas 2 SMP. Di situ saya benar-benar merasa dibully sama teman-teman saya, yang mana ada guru menyuruh kami untuk buat kelompok. Jadi satupun tidak ada yang mau satu kelompok dengan saya. Sampai ada satu kelompok yang kekurangan, di situ guru memaksa untuk saya masuk di kelompok itu. Dan waktu pengerjaan kelompok, saya sama sekali tidak dihargai pendapat, tidak diberi ruang untuk mengutarakan pendapat dan apa yang saya bisa, itu sama sekali tidak, dan saya disendirikan oleh mereka. Di situ saya benar-benar kayak ngerasa, kok sampai segininya ya pertemanan sama mereka gitu. Sampai saya tamat SMP, SMA sekarang, dan teman SMP saya yang kemarin itu ada lagi berlanjut teman saya di SMA. Dia juga menyebarkan bahwasanya saya itu anak dari orang yang ayah saya itu yang idiot, yang seperti itu kak. Jadi saya merasa tertekan, ada kepikiran saya untuk tidak melanjutkan sekolah, ada kepikiran saya untuk kerja aja, membantu ibu saya. Tapi balik lagi, umur saya yang masih segini tidak ada yang mau nerima saya. Jadi saya meminta masukan sama kakak, saya harus gimana? Karena saya benar-benar tertekan gitu kak. Masalahnya di sekolah itu sama sekali tidak ada teman. Paling saya ditemani untuk mereka mencontek sama saya. Dari masalah adik, dapat kakak simpulkan kalau adik itu harus lebih semangat lagi belajarnya, harus jadi diri sendiri, nggak boleh dengerin kata orang lain. Karena tujuan kita itu mau bahagian orang tua kita, kita harus bisa bantu orang tua kita tanpa mikirin apa kata kawan kita. Kita juga harus bisa semangatin diri kita sendiri lah, tanpa mikirin apa yang dibilang teman-teman kita. Dari caci-cacian yang kita dapat dari teman-teman kita, kita harus bisa menjadikan itu sebagai motivasi kita untuk bisa bangkit dan tunjukkan kepada teman-teman kita kalau kita bisa. Dan adik pun harus lebih rajin lagi ibadahnya gitu. Kalau untuk besok ini mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, adik pun mempunyai prestasi dan adik bisa dapatkan beasiswa lagi untuk ke depannya.
Kak, terima kasih untuk semua masukan yang udah kakak beri kepada saya. Semoga kedepannya bisa menjadikan itu sebagai motivasi untuk saya. Terima kasih banyak ya kak. Sekian proses video konseling kami. Kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan karena di sini kami juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dadah.